polisi kita membunuh, TNI kita berpolitik, plus melakukan penyiraman terhadap aktivis. Lu bayangin, aparat bos, 4 anggota TNI melakukan penyiraman. Terus kita harus bertumpu atau mencari perlindungan kepada siapa? Kalau bukan ke diri kita masing-masing. Ya bener kata Panji kemarin. Polisi kita membunuh, TNI kita berpolitik, plus melakukan penyiraman terhadap aktivis. Marsinah hilang nyawa saat memperjuangkan kaum buruh. Marsinah adalah aktivis buruh yang dibunuh dengan keji pada masa Orde Baru. Marsinah merupakan buruh di PT Catur Putra Surya atau CPS, sebuah pabrik pembuat jam yang berada di Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Semasa hidup, Marsinah dikenal vokal menyuarakan hak-hak kaum buruh. Perjuangan Marsinah pun terpaksa terhenti setelah ia diculik, disiksa, dan diperkaos hingga dibunuh pada tanggal 8 Mei 1993. Jenazah Marsinah ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sebuah gubuk di daerah Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur, sekitar 200 km dari tempatnya bekerja pada tanggal 9 Mei 1993. Pembunuhan Marsinah pun menjadi salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang pernah terjadi di Indonesia dan menarik perhatian dunia. Marsinah lahir pada tanggal 10 April tahun 1969, Melundo, Nganjuk, Jawa Timur. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya adalah perempuan. Marsinah mulai bekerja di PT CPS pada tahun 1990. Selama bekerja di PT CPS, Marsinah dikenal sebagai buruh yang vokal dan selalu memperjuangkan nasib rekan-rekannya. Marsinah adalah aktivis dalam organisasi buruh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI, unit kerja PT CPS. Pada awal tahun 1993, pemerintah mengeluarkan himbauan kepada pengusaha Jawa Timur untuk menaikkan gaji pokok karyawan sebesar 20%. Namun himbauan itu tidak segera dikabulkan para pengusaha, termasuk oleh PT CPS, tempat Marsinah bekerja. Alhasil, hal itu memicu unjuk rasa dari para buruh yang menuntut kenaikan upah. Pada tanggal 2 Mei 1993, Marsinah terlibat dalam rapat perencanaan unjuk rasa yang digelar di Tanggulangin, Sidoarjo. Kemudian pada tanggal 3 Mei 1993, para buruh mencegah teman-temannya bekerja untuk melakukan aksi mogok. Keesokan harinya, para buruh mogok total dan mengajukan 12 tuntutan kepada PT CPS. Salah satu tuntutan buruh adalah kenaikan gaji pokok dari 1.700 per hari menjadi 2.250 per hari. Marsinah menjadi salah satu dari 15 orang perwakilan buruh yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan. Ia masih terlibat dalam perundingan hingga tanggal 5 Mei 1993. Pada tanggal 5 Mei 1993, sebanyak 13 buruh yang dianggap menghasut rekan-rekannya untuk berunjuk rasa digiring ke Kodim Sidoarjo. Mereka kemudian dipaksa mengundurkan diri dari PT CPS karena dituduh menggelar rapat dan mencegah karyawan lain bekerja. Kala itu, Marsinah dikabarkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan 13 rekannya yang sebelumnya dikirim ke sana. Namun sekitar pukul 10 malam tanggal 5 Mei 1993, Marsinah menghilang. Keberadaan Marsinah tidak diketahui lagi hingga jasadnya ditemukan dalam kondisi yang sangat mengerikan di Nganjuk pada tanggal 9 Mei 1993. Penyebab kematian Marsinah adalah penganiayaan yang sangat berat. Selain itu, Marsinah diketahui telah diperkaos. Kasus pembunuhan Marsinah mendapatkan reaksi keras dari masyarakat dan para aktivis HAM. Penyelidikan pun dilakukan. Selama proses penyelidikan, mereka telah menangkap 10 orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan Marsinah. Dari hasil penyelidikan itu disebutkan bahwa Suprapto, seorang pekerja di bagian kantor PT CPS, menyebut Marsinah dengan sepeda motornya. Marsinah kemudian dibawa ke rumah Yudi Santoso, pemilik pabrik. Setelah itu Marsinah disekap selama 3 hari. Marsinah disebut dibunuh oleh Suwono, seorang satpam di PT CPS. Pemilik PT CPS Yudi Susanto kemudian dijatuhi vonis 17 tahun penjara. Sementara itu, beberapa staf CPS dijatuhi hukuman sekitar 4 tahun hingga 12 tahun penjara. Akan tetapi, Yudi Santoso kala itu kukuh menyatakan dia tidak terlibat, namun dirinya hanya menjadi kambing hitam. Ia kemudian naik banding ke pengadilan tinggi dan dinyatakan bebas. Para staf PT CPS yang dijatuhi hukuman juga naik banding hingga mereka dibebaskan dari segala dakwaan atau bebas murni oleh Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung tersebut tentu mengundang kontroversi dan ketidakpuasan bagi masyarakat. Hingga kini, Marsinah masih dikenal sebagai pahlawan buruh. Kisah Marsinah juga telah diangkat ke dalam berbagai karya sastra dan seni pementasan. Ku kagumi pribadinya, mencintai
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui pendukungnya dan mengajak olahraga bersama di lapangan sepak bola di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Saat bertemu dengan pendukungnya yang mayoritas dari kaum buruh ini, Ganjar berjanji akan menekan pungli yang masih dihadapi pencari kerja. Calon Presiden Ganjar Pranowo hari ini berkampanye di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Di lapangan bola di Dusun Jenebin, Desa Purwadana, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Ganjar disambut antusias ratusan pendukungnya. Saat bertemu para pendukungnya yang mayoritas dari kaum buruh ini, Ganjar mendapat banyak keluhan tentang banyaknya pungli calon tenaga kerja. Para buruh mengaku menghadapi pungli saat melamar pekerjaan yang meminta bayaran berkisar 5 hingga 8 juta rupiah. Padahal para pekerja ini sudah dipotong penghasilannya oleh perusahaan penyedia tenaga kerja atau outsourcing. Kepada para pendukungnya, Ganjar berjanji jika terpilih menjadi presiden nanti, dirinya akan membasmi praktek pungli tenaga kerja. Dan saya kira ini mesti kita tuntaskan. Tapi indikasinya adalah mereka bekerja tidak melamar langsung ke perusahaan, tapi ke pengerah tenaga kerja. Rasanya ini yang outsourcing bukan saya. Tapi itu menjadi masukan buat kita bahwa di antara banyak industri yang ada, memang tugas kita menjembatani. Nasi, kemudian lauknya mie, osengnya kentang. Wah, itu. Dalam rangkaian kampanye di Kabupaten Karawang, hadir juga Siti Atikoh Supriyanti yang merupakan istri Ganjar Pranowo yang mengajak masyarakat untuk senam bersama. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan.